Om Swastiastu. Pengosekan identik dengan seniman. Dan seniman ada sumber di sebuah desa yang dikembangkan sampai tahun 2025 dan ke depannya. Hari ini bertaburan dengan karya seni yang kita lihat di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita memang sungguh luar biasa. Baik dari goresan tangan sang seniman sampai inspirasi yang tertuang dalam setiap goresan tersebut. Hari ini kita akan bertemu salah satu penggiat seniman dan tokoh masyarakat yang tentunya menjadi inspirasi masyarakat Bali yang dikembangkan menjadi sebuah karya otentik, aset sebuah bangsa. Swastiastu, Rahajang Siang. Swastiastu, Rahajang Siang. Senang sekali bisa langsung bertatap muka dengan Haji. Dan hari ini hasil karya beliau bisa kita lihat bersama. Kenapa kira-kira Haji? Dengan senang hati, dengan senang hati. Ide inspirasi sebuah karya yang Haji buat. Ya. Baik, sebelum kita ke ide karya saya, izinkan juga saya menyampaikan kegiatan gelar seni pengosekan ini memang salah satu tujuannya seperti tadi melestarikan seni budaya yang berkembang di pengosekan, dan juga sekarang ini ada momentum 51 tahun kunjungan Ratu Elizabeth II di pengosekan di rumahnya Mangku Madigino. 51 tahun yang lalu kami dikunjungi oleh Ratu Elizabeth. Oleh karena itu kami mengangkat momentum ini sekaligus ingin menyampaikan kepada masyarakat. Ketika itu wartawan Kompas menulis pengosekan itu sebagai desa kesenian. Jadi kami nyebutnya desa seni. Desa seni. Nah, hari ini kami membuktikannya. Ada banyak karya seni, ada banyak pertunjukan. Tadi pagi kami menyelenggarakan sarasehan seni. Nah, kebetulan narasumber datang dari ISI Bali. Kebetulan saya juga sempat menulis buku tentang seni lukis pengosekan, jadi saya diikutkan jadi narasumber bercerita tentang tokoh Gusti Ketut Kobot, maestro kami. Nah, yang terpenting dari acara gelar seni ini adalah konsepsinya legacy, warisan. Kami memaknai warisan itu adalah apa yang kami terima dan sekaligus diwariskan. Jadi ada warisan dan pewarisan, estafet. Generasi ke generasinya. Kami tidak mau semuanya berakhir di sini. Oleh karena itu kami melibatkan anak-anak sekolah dasar, remaja, dewasa, bahkan yang sudah almarhum juga ikut berpameran di lokasi khusus. Jadi kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa pengosekan memang powernya yang paling dominan di bidang seni. Seni kerajinan juga ada. Sesungguhnya biasanya di sini lengkap, ada orang menganyam, ada orang buat suling, ada orang melukis di atas topeng. Nah, kebetulan udah lewat, udah lelah, jadi mereka pulang. Nah, sekarang yang di samping ini, di ruangan ini, ada sebuah karya saya. Yang ini, karya saya ini konsepsinya memang berawal dari lukisan flora fauna yang dulunya terkenal di pengosekan. Cuman saya tidak mau membuatnya seperti dulu lagi. Kita kembangkan. Konsepsinya tetap sumber idenya adalah binatang dan tumbuh-tumbuhan, tapi saya kembangkan dengan sesuai kemampuan saya, imajinasi saya. Nah, sekarang muncullah sebuah gagasan, sebuah ide dengan judul Susah Jadi Manusia. Jadi manusia. Jadi susah jadi manusia. Menarik ini, Ji. Ya. Dan tampilkan yang monyetnya. Ya. Monyet ini kali mikir ya, ingin jadi manusia gitu. Susah dia jadi manusia. Tapi setelah dia mikir-mikir, kalau jadi manusia mungkin susah juga ya. Karena tadi saya celetukan, udah begini bikin pameran lagi. Bikin kegiatan banyak lagi. Padahal kita kalau diam aja udah boleh juga. Tapi manusia itu memang punya aja.
keinginan-keinginan untuk Oke. berbuat lebih. Jadi kadang-kadang semuanya, wah kalau sudah jadi manusia susah juga ya. Pingin Pengen ini, jadi pingin itu. binatang. Iya. Tapi yang baca niki manusia, Ji. Iya. Bisa jadi Dan manusia. sekarang tidak sedikit juga manusia yang berperilaku seperti Binatang. ya. Tapi itu sekedar statement saja. Iya. Ini sebuah ide gagasan gitu. Di ruangan ini, nah, ini kami dari panitia dan seniman. Ini karya, Ya. sebenarnya karya ini adalah donasi dari pelukis untuk jika ada orang yang membeli, hasilnya akan digunakan untuk membeli truk sampah yang nantinya akan dipersembahkan pada desa adat. Oleh karena itu di depan kita ada banner yang isinya seperti itu. Siapapun yang berkenan membantu karena hasil ini akan kita persembahkan ke desa adat, berapapun itu. Memang di lukisan ini saya ada katalognya. Saya ada katalognya, ada harganya. Setiap lukisan ya, Ji ya. Ya. Tapi kalau ada donatur yang berkenan, kami akan dengan senang hati. Karena itu artinya membantu desa adat Pengosekan. Karena sekarang pemerintah kan selalu menekankan kemacetan penanggulangan sampah. Sekarang ada konsep penanggulangan sampah berbasis sumber. Jadi ya kami dari masyarakat ya harus berbuat sesuatu juga. Kebetulan lagi ada momentum, jadi saya manfaatkan itu. Kemudian saya tanya sama Dewa Brato, diskusi, beli harus mulai, makanya saya lukisan saya taruh di sini, saya harus memulainya. Nggak boleh dong panitianya ngajak-ngajakin aja, nggak boleh. Jadi contoh. Iya, harus satu menjadi contoh, tidak hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh. Harus berani. Ya saya lakukan itu, apapun itu, ternyata lumayan yang ngikutin. Saya ikut satu, saya ikut satu. Dan itu beliau Gerakan itu Kak Liar punya. Kak Liar itu berdua. Ya, gitu. Tokoh adat Pengosekan yang memang dominan seniman ya, Ji ya. Yang Pekak Liar dari warisan. Ya. Yang sudah puluhan tahun. Iya. Sampun. Ya. Dan itu kami juga lumayan banyak yang berkunjung. Kami terima kasih atas kunjungan dari teman-teman. Ada yang dari Bule, ada. Gitu. Terima kasih sekali. Ada konsep dari sentuhan seniman di Pengosekan, apakah itu flora fauna, apakah itu seniman yang melukiskan tentang sejarah, legenda masa lampau, dan ada cerita di balik masing-masing lukisan, Ji. Seperti ini kalau rau ya, Ji. Boleh kita ke sana? Silakan. Dari generasi ke generasi memang cerita dimediasi dengan lukisan. Jadi para tetua dumun bercerita kepada anak dan cucunya lewat lukisan, dan di situ petuah-petuah terselipnya, Ji. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Dari seniman Dewa Madekawan. Bapak Dewa Madekawan. Kalau ini istilahnya art fair, dijual secara umum, tidak didonasikan. Tapi beliau juga sudah mendonasikan karyanya di sana. Nah, niki pelukisnya. Hasiastu, Rahayu. Bapak ngarianin Riki? Mantap. Ada bidadarinya, ada kaleraunya, ada bulannya. Ya ini kan cerita tentang gerhana bulan. Kalau rau itu gerhana bulan. Yang begitulah leluhur kita menggambarkan kejadian alam. Filosofinya, alam. Ini bulan dimakan kalerau. Padahal jadi, ada fenomena alam ya. Iya, fenomena alam. Dan bagusnya cocok sama fenomena alam. Jadi kalau raunya sudah terpotong baunya, jadi bulannya terang lagi. Nah, gitu. Jadi sifat-sifat jahat dihilangkan oleh kebaikan. Betul sekali. Baik, luar biasa. Ada gine, ada genah. Ada guna. Gine, genah, dan guna sebagai filosofi yang diangkat dalam Festival Pengosekan. Seperti apa ini, Kak Ji? Begini, gelar seni Pengosekan itu sudah melekat sekarang. Satu bahasa Indonesianya gelar seni Pengosekan. Prinsip Balinya gine, genah, guna. Bahasa Inggrisnya Legacy Festival. Oke,
Yang sederhana namun yang lebih mudah dimengerti adalah Legacy Festival. Sudah jelas ini bahwa kita melakukan warisan dan pewarisan itu berjalan. Mempertahankan buktinya budaya. Sampai hari ini lukisan pengosekan tetap eksis. Jadi banyak karya yang tersebar di sini. Tentu ada bagian yang berkembang, dikembangkan. Nah, Gine Genah Guno ini justru genah itu kan lokus, tempat. Gine itu kan geginan, aktivitas sehari-hari. Masyarakat kami memang selalu beraktivitas seni. Iya, biasanya mereka secara pribadi, kelompok. Sekarang kami dalam guyup dalam payung besar yang namanya desa adat. Ya. Nah, peristiwa ini kan menghasilkan manfaat. Makanya dia ada gunanya. Apapun ini yang kita lakukan, aktivitas seni, kegiatan sosial budaya, seperti di sana ada ibu-ibu meja jahitan. Itu kan gunanya ada untuk mendukung aktivitas keseharian-harian kita. Jadi ada upacara nanti, kita udah siap dengan meja jahitan. Jadi Gine Genah Guno itu sudah menjadi satu konsepsi yang holistik, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Termasuk dengan gelar seni pengosekan. Itu pengosekan membuat agenda atau acara gelar seni. Simple seperti itu. Belum masuk ke maknanya, filosofisnya. Sederhana, filosofinya apa? Gine Genah Guno. Jadi kami mengurai, mengelaborasi Gine Genah Guno ini dengan masyarakat kami memang rata-rata pegiat seni atau seniman bahkan. Jadi gitu, genahnya memang kita memang pusat peradaban, pusat kreativitas. Buktinya banyak seniman sini jadi guru. Salah satu contohnya tadi Dewa Brata. Ya, mengembangkan sampai bahkan ke Amerika dan yang lain-lain. Guno tentu kami bermanfaat bagi kami semuanya. Kebermanfaatan itu. Kemudian Legacy Fest ini tentu karena kami daerah internasional, daerah pariwisata, harus ngomongin Englishnya. Jadi kalau ditanya, what is this? Legacy Festival. Kalau begitu kita bicara Legacy Fest, dia sudah paham. Setelah itu lihat, bener, ini bener. Luar biasa. Seniman tidak hanya dalam bentuk lukisan saja, tapi pengosekan memiliki beragam seniman. Seni tari, seni lukis, seni kerawitan. Seni tari yang sudah dilakoni sejak beberapa tahun yang lalu memunculkan bibit-bibit penari sampai bisa menunjukkan kepiawaian nariknya gamelan tarian di benua Amerika. Di bawah naungan Aji Dewa Brata yang tentunya tidak asing lagi, tokoh seniman yang berasal dari pengosekan Desa Mas, Kecamatan Ubud Gianyar, menjadi seorang tokoh yang mengharumkan nama pengosekan di kancah internasional. Rahayu.